Salah satu bab yang penting di Kitab At-Taharah, yaitu pembahasan tentang mengusap khuf dan jabirah, mengusap khuf dan jabirah. Dan insyaallah pada siang hari ini kita lanjutkan ke bab yang baru, yaitu babu nawaqidil wudu, bab pembatal-pembatal wudu, dan bab ma yujibu al-ghusla, bab tentang hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ulang sedikit pembahasan tentang mengusap khuf atau kaos kaki atau yang semisal dengannya. Seseorang setelah dia berwudu dengan sempurna, lalu setelah itu dia melaksanakan sholat misalnya. Setelah dia melaksanakan sholat, dia beraktivitas dan dalam keadaan masih suci, belum batal wudunya, belum melakukan salah satu dari pembatal-pembatal wudu, dia mengenakan kaos kaki, atau dia mengenakan khuf, yang mana kaos kaki ini melewati mata kakinya dan tidak ada bagian yang terbuka di bagian kaki yang seharusnya dibasuh ketika berwudu. Lalu berlalu masa hingga akhirnya wudunya batal dalam keadaan dia masih mengenakan khuf atau kaos kaki tersebut. Sampai akhirnya datang waktu sholat, sholat berikutnya. Maka orang yang masih menggunakan khuf ini ketika berwudu, dia berwudu sebagaimana mestinya. Dia mencuci tangan, kumur-kumur, mencuci wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala. Lalu ketika dia ingin mencuci kakinya, maka boleh bagi dia untuk mengganti mencuci kaki tersebut dengan mengusap bagian atas khufnya. Jadi dia tidak perlu melepas kaos kaki tersebut atau melepas khuf tersebut. Cukup bagi dia mengambil air lalu membuang air tersebut sehingga yang ada di telapak tangannya hanya tentang al-mashu 'alal khuffain, mengusap kedua khuf. Kemudian bagi orang-orang yang muqim, yang tidak sedang safar seperti kita, maka dia boleh melakukan itu selama sehari semalam. Maksudnya sehari semalam, selama dia mengenakan kaos kaki tersebut atau mengenakan khuf tersebut, setiap dia berwudu dia boleh tidak melepaskan khuf itu, lalu dia mengganti mencuci kaki dengan mengusap khuf. Dan apabila dia adalah seorang musafir, maka dia boleh melakukan itu selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Dan ketika dia melepaskan kaos kakinya, melepaskan khufnya, maka pada saat itu dia nggak boleh lagi mengusap khuf, wudunya batal. Lalu ketika hendak melaksanakan sholat, dia berwudu normal dan harus mencuci kaki. Begitu juga jika telah berlalu sehari semalam, misalnya dia mengusap khuf di jam 9 pagi, maka di jam 9 pagi di keesokan harinya, maka ketika dia berwudu dia nggak boleh ngusap khuf lagi, tapi dia harus mencuci kakinya, berwudu dengan normal. Lalu setelah dia mengenakan kaos kaki lagi, dia boleh melakukan hal yang sama hingga berlalu sehari semalam berikutnya. Ya. Adapun tentang mengusap perban, mengusap jabirah, bagi orang-orang yang memiliki luka di tubuhnya atau mungkin dia patah tulang, maka dibolehkan bagi mereka untuk mengusap jabirah tersebut atau mengusap perban tersebut ketika mereka berwudu. Dan yang membedakannya dengan mengusap kaos kaki atau mengusap khuf adalah seseorang yang memang ketika berwudu dia nggak bisa melepaskan perban karena luka atau patah tulangnya, maka dia boleh mengganti mencuci bagian yang luka tersebut atau yang patah tersebut dengan mengusap seluruh bagian perbannya. Kalau khuf tadi mayoritas bagian atas, kalau perban harus diusap seluruhnya dan nggak perlu dibasahi. Kita cukup
membasahi tangan, lalu membuang airnya, lalu diusap ke seluruh bagian perban. Misalnya jam tangan saya ini perban, ya saya usap seluruhnya, semuanya harus kena, semuanya harus kena. Dan diantara yang membedakannya dengan mengusap khuf adalah mengusap perban tidak ada batasan waktunya, sampai nanti dia memang tidak membutuhkan lagi perban tersebut karena lukanya telah sembuh atau tulangnya sudah kembali bersambung misalnya. Dan ini diantara syariat kita yang agung dan bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun mengusap perban ini, kalau mengusap khuf kan tadi di bagian akhir, ya, di bagian akhir dia mengusap khufnya. Untuk mengusap perban, maka dia mengusapnya ketika sampai pada fardu wudu yang dia lewati. Nah, fardu wudu yang dia lewati pada luka tersebut. Misalnya, lukanya pada pergelangan tangan. Nah, lukanya pada pergelangan tangan. Maaf. Maka nanti dia berwudu normal, mencuci tangan, kumur-kumur, istinsyak, mencuci wajah, lalu mencuci bagian tangan yang tidak diperban. Dia mencuci bagian tangan yang tidak diperban. Kemudian bagian tangan yang diperban dia nggak boleh lewati begitu saja, tapi dia usap bagian yang diperban tersebut seluruhnya. Nah, dia usap bagian yang diperban. Bagian yang nggak diperban tetap harus dicuci. Lalu dia mencuci tangan kirinya, mengusap kepala, lalu mencuci kaki. Nah, itu jika lukanya di tangan. Kalau misalnya lukanya di kaki, ya maka dia berwudu dengan sempurna ketika sampai pada bagian mencuci kaki, dia cuci kaki yang tidak diperban, yang tidak digips, kalau itu patah tulang. Kemudian setelah mencuci bagian-bagian, walaupun hanya ujung jari yang kelihatan, dia cuci ujung jarinya, lalu dia mengusap seluruh bagian gips atau perban yang menutupi lukanya, lalu dia menyelesaikan wudunya. Itu kurang lebih ringkasan dari pembahasan kita di pertemuan yang lalu tentang mengusap khuf atau kaos kaki atau yang semisal dengannya, dan mengusap jabirah. Jabirah itu perban atau gips yang menutupi luka karena patah tulang atau luka karena sayatan dan yang semisalnya. Ya. Kemudian kita masuk ke bab yang baru. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan babu nawaqidil wudu, bab pembatal-pembatal wudu. Nah, jadi di beberapa pertemuan terakhir kita fokus di pembahasan wudu. Salah satu bentuk mengangkat hadas, dari dua bentuk mengangkat hadas. Kita udah jelaskan mengangkat al-khuruju minas sabilaini mutlaqan. Nah, yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, secara mutlak. Apapun yang keluar, apapun yang keluar, baik yang keluar berupa najis seperti dia buang air kecil maupun buang air besar, ataupun yang keluar bukan najis. Misalnya yang keluar bukan najis, dia kentut. Nah, angin kentut itu bukan najis. Atau wanita yang keputihan. Nah, keputihan itu yang disebut para ulama dengan rutubatul farj, itu bukan najis, namun itu bisa membatalkan wudu. Atau misalnya seseorang yang dia telah mandi besar karena sebelumnya dia telah berjima atau telah mimpi, lalu setelah mandi ada sisa mani yang keluar, dan itu suci, air mani itu suci, maka dia tidak wajib mandi lagi, namun wudunya batal. Seandainya tadi setelah mandi wajib dia mandi, ada sisa mani yang keluar, maka itu mewajibkannya untuk berwudu lagi apabila dia hendak melaksanakan sholat. Jadi keluarnya sesuatu dari dua jalan, apapun itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan, misalnya ada orang yang ketelan biji dari biji-bijian yang agak besar seperti biji kurma dan seterusnya. Ad-damul kathiru wa nahmuhu, darah yang banyak yang mengalir. Nah, apabila darah yang banyak yang keluar dari anggota tubuh kita, nah, atau najis-najis lain yang keluar dari selain kubul dan dubur. Ya, jadi tadi apabila yang keluar apabila ada yang keluar dari kubul dan dubur, baik najis maupun bukan najis, maka itu membatalkan wudu. Nah, yang kedua, dia najis, tapi keluarnya bukan dari kubul dan dubur. Artinya kalau bukan najis nggak termasuk. Contoh bukan najis, ada orang ingusan, banyak ingusnya, itu kan bukan najis, maka ya wudunya nggak batal karena air ingus yang banyak itu. Nah,
Adapun jika itu najis lalu dia karena baru najis itu membatalkan wudu jika dia keluar dari selain dua jalan jika jumlahnya banyak. Nah, jika jumlahnya banyak. Kemudian yang ketiga di antara pembatal wudu adalah zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Hilangnya akal karena sebab tidur. Nah, jadi dia bukan gila, nah, dia bukan sakit yang menghilangkan kemampuan logisnya, kemampuan akalnya, nah, tapi dia hilang tidur karena hilang akal karena sebab tidur, maka hal itu juga membatalkan wudunya. Nah, atau selain tidur, nah selain tidur di sini maksudnya seperti gila karena kegilaan misalnya. Jadi walaupun penyebab hilang akalnya bukan kegilaan, maka itu membatalkan wudunya. Dan jika dia gila, sholat, harusnya dia keluar berwudu karena tidurnya nyenyak. Nah, yang dimaafkan adalah an-naumul yasir, tidur yang gak nyenyak. Nah, dan tidur yang gak nyenyak ini dia tidak membatalkan wudu jika dia maaf. Bismillah. Ya, maaf saya ulang. Tidur itu jika dia nyenyak membatalkan wudu. Baik dalam keadaan duduk, berdiri. Nah, kalau berdiri mungkin susah ya, tapi ada orang yang bisa tidur berdiri. Biasanya di busway itu sambil pegangan ya dia tidur nyenyak di situ. Maka kalau nyenyak secara mutlak membatalkan wudu. Namun jika tidurnya yasir, enggak nyenyak, tapi dia benar tidur bukan sekedar ngantuk, nyenyak tidurnya. Nah, atau kita nyender di dinding enggak terlalu nyenyak tapi kita nyender di dinding dan itu tidur bukan sekedar ngantuk. Nah, maka kita harus keluar berwudu lagi lalu melaksanakan sholat Jumat. Ya. Ini yang ketiga. Hilangnya akal karena tidur atau yang semakna dengan tidur atau lebih dari tidur seperti tadi kegilaan. Kemudian yang keempat, aklu lahmil jazur. Nah, pembatal yang keempat adalah memakan daging onta. Dan ini mufradat madhab. Maksudnya pendapat ini hanya dikuatkan di madhab Hambali. 3 madhab lain mengatakan makan daging onta nggak membatalkan wudu, namun disunnahkan untuk berwudu. Disunnahkan untuk berwudu. Nah, dan kalau kita di Indonesia ya enggak makan daging onta. Nah, ketika umroh atau haji aja biasanya kita bisa makan daging onta kok diniatin benar cari restoran yang menjual daging onta. Nah, jadi makan daging nggak membatalkan wudu, makan makanan biasa nggak membatalkan wudu, bahkan makan duren, makan jengkol itu nggak membatalkan wudu, walaupun nanti untuk orang yang makan jengkol atau duren yang nanti ketika dia di masjid mengganggu orang dia nggak bisa hilangkan baunya, maka dianjurkan atau dia nggak usah sholat berjamaah di masjid. Nah, dia nggak usah sholat berjamaah di masjid. Dia bisa wudu jika sentuhan itu dengan syahwat dan tanpa penghalang. Misalnya, dan termasuk istri di sini. Seseorang misalnya, dia sentuhan dengan istrinya, lalu pergi sholat atau bahkan dia mencium istrinya sebelum pergi sholat. Kalau itu nggak ada syahwat, hanya karena mahabbah, kecintaan, atau kebiasaan yang memang biasa dia lakukan, bentuk kasih sayang kepada pasangannya, maka itu nggak membatalkan wudu. Tapi kalau dengan syahwat, misalnya pengantin baru ya, cium istrinya lalu pergi sholat dan itu dipenuhi dengan syahwat, maka hal tersebut membatalkan wudunya. Dan ini pendapat pertengahan antara mazhab Syafi'i yang mengatakan menyentuh wanita secara mutlak membatalkan wudu, dan bagi pendapat yang lain yang mengatakan menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Nah, dan penggabungan atas dalil-dalil. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Allah mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Dan ini disebutkan oleh para ulama, dalil mereka yang mengatakan itu membatalkan wudu. Nah, namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering ketika ingin melaksanakan sholat di masjid, beliau cium dulu istrinya, lalu meninggalkan rumah. Maka digabung antara dalil dari Al-Quran tadi dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya menyentuh wanita itu nggak membatalkan wudu kecuali dengan syahwat. Nah, Makanya ketika kita umroh misalnya tawaf, kalau sekarang nggak mungkin nggak sentuhan, Pak. Kalau kita memegang pendapat yang mengatakan menyentuh wanita membatalkan wudu, pasti batal terus sholatnya ketika kita tawaf ya,
Dan sekali lagi ini adalah mu'tamad mazhab Hambali dan pendapat yang paling pertengahan dalam khilaf yang menyebutkan tentang menyentuh wanita. Nah, ada yang mengatakan mutlak, dan ini pendapat dari mazhab Syafi'i, dan sebagian ulama lain mengatakan menyentuh wanita secara mutlak tidak membatalkan wudu. Nah, dan yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yang juga merupakan mu'tamad atau yang terkuat di mazhab Hambali, menyebutkan bahwa menyentuh wanita atau nanti wanita menyentuh laki-laki dengan syahwat tanpa penghalang, maka itulah yang membatalkan wudu. Kalau dengan penghalang juga tidak membatalkan wudu, ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengikuti pendapat yang mengatakan secara mutlak menyentuh wanita enggak membatalkan wudu, walaupun beliau bermadzhab Hambali. Kemudian yang keenam, di antara pembatal wudu adalah massul farj. Nah, menyentuh kemaluan. Dan kemaluan di sini maknanya dua. Pertama, kemaluan yang kita sebut dengan zakar kalau laki-laki. Nah, kemaluan. Kedua, termasuk bagian kemaluan adalah bagian dubur. Bagian dubur yang di situ keluar najis. Nah, lingkaran dubur itu termasuk kemaluan. Nah, menyentuh kemaluan di sini dia membatalkan wudu walaupun sekedar menyentuh kemaluan anak kecil. Nah, kita kadang orang tua ketika anak kita buang air kecil misalnya yang masih bayi, lalu kita cebokin. Nah, kita bersihkan kotoran di kemaluan dan bagian duburnya. Nah, maka hal itu bersabda ketika menjelaskan tentang mengusap khuf yang kita bahas tadi, tentang perkara mengusap khuf, beliau mengatakan, nah, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Nah, akan tetapi yang membatalkan wudu itu yaitu diantaranya buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Nah, buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Dan dikiaskan dengan tidur hal-hal yang semakna dengan tidur. Nah, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam At-Tirmidzi. Ya. Dan setiap perkara yang menjadikan seseorang wajib mandi, maka itu juga masuk ke perkara pembatal-pembatal wudu, kecuali kematian. Nah, kematian kan menjadikan orang wajib mandi. Walaupun bukan dia sendiri yang mandi, tapi mandi sendiri. Tapi dimandikan oleh apa? Orang lain. Nah, semua penyebab wajibnya mandi itu juga nanti menjadi pembatal wudu. Nah, jadi itu 8 pembatal wudu. Kita ulang. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan secara mutlak, baik itu najis maupun bukan najis. Yang kedua, nah, keluarnya najis yang banyak seperti darah atau yang semisalnya, nah, dari selain 2 jalan, kalau dia dari 2 jalan udah pasti membatalkan wudu. Ini selain dari 2 jalan, kalau najisnya banyak maka itu membatalkan wudu, nah, seperti muntah tadi dan selainnya. Kemudian hilangnya akal karena sebab tidur atau yang semisal dengan tidur, nah, kecuali tidur ringan dalam keadaan duduk atau berdiri, maka itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang keempat, memakan daging onta, dan itu saja. Selain daging onta tidak membatalkan wudu, makan apapun itu nggak membatalkan wudu kecuali daging onta. Kemudian yang kelima, menyentuh wanita dengan syahwat, baik itu istri kita atau selain istri kita, nah, maka itu membatalkan wudu. Adapun dengan penghalang atau tanpa syahwat, maka itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang keenam, menyentuh kemaluan dengan syahwat atau tanpa syahwat, kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, maka secara mutlak membatalkan wudu jika yang menyentuhnya adalah bagian tangan. Nah, kalau siku atau paha dan seterusnya itu nggak membatalkan wudu. Kemudian yang ke-7, memandikan jenazah, maksudnya adalah yang menyentuh langsung dan menyiram jenazah. Kalau sekedar menyiram itu tidak termasuk. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah riddah, murtad dari agama Islam, dan itu mengakibatkan seluruh amal solehnya menjadi batal. Nah, itu bagian akhir dari pembahasan wudu, dan insya Allah, nah, di pertemuan berikutnya yang harusnya kita bacakan hari ini ya, tapi ternyata waktu nggak cukup karena zuhurnya agak maju, kita akan masuk ke bagian kedua dari mengangkat hadas. Jadi kan toharoh itu membersihkan najis dan mengangkat hadas. Membersihkan najis ya dicuci najisnya sampai hilang najisnya. Mengangkat hadas dengan
berwudu, dan yang kedua dengan mandi besar. Dan itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang mandi besar. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup, Bapak-bapak dipersilahkan. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Betul, baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi perkara menyentuh wanita, apakah dia membatalkan wudhu atau enggak, maka memang ini khilafnya kuat. Dan ketika kita mengatakan khilafnya kuat, maka kelompok yang berbeda itu enggak ada pengingkaran padanya. Nah, di mazhab Syafi'i, menyentuh wanita secara mutlak membatalkan wudhu, walaupun istri, karena hadisnya umum, aulamastumun nisa. Nah, dan kata nisa ini menunjukkan wanita yang dewasa, sehingga mereka mengatakan perempuan yang duna sab'in, yang belum 7 tahun dan belum haid, kalau seandainya kita katakan dia haid atau tidak, maka dia tidak membatalkan wudhu kalau dia usianya 7 tahun ke bawah. Makanya laki-laki dewasa boleh memandikan anak kecil perempuan yang usianya 7 tahun ke bawah. Begitu pula sebaliknya. Itu yang pertama. Nah, sebagian ulama seperti di mazhab Hanafi, termasuk yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan menyentuh wanita secara mutlak tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu, karena maksud di ayat itu aulamastumun nisa. Nah, itu bukan untuk pembatal wudhu, karena mulamasah maknanya jima katanya. Nah, bukan sekedar menyentuh. Itu hujahnya, argumennya terhadap dalil. Dalil yang digunakan sama. Kemudian mereka katakan Nabi sebelum pergi sholat itu sering mencium Aisyah, dan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang nggak sedikit. Nah, maka menyentuh wanita nggak membatalkan wudhu. Nah, mazhab Hambali yang kita bacakan kitab di mazhab Hambali, Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, di mazhab Hambali yang mu'tamad, yang menjadi pegangan mazhab adalah menyentuh wanita yang membatalkan wudhu adalah sentuhan yang dengan syahwat, gabungan terhadap dua dalil tadi. Gabungan terhadap dua dalil tadi. Jadi memang khilafnya kuat. Nah, gabungan dua dalil itu menyatakan bahwa menyentuh wanita istri atau non istri, karena ayatnya mengatakan an-nisa, aulamastumun nisa. Nah, menyentuh wanita, dia membatalkan wudhu jika dengan syahwat, dengan dalil Nabi mencium istrinya ketika hendak pergi sholat. Jadi membatalkan sholat, membatalkan wudhu dengan dalil Al-Quran. Namun menjadi lebih khusus karena ada hadis perbuatan Nabi SAW yang mencium istrinya ketika hendak pergi sholat, dan Nabi adalah orang yang paling sanggup untuk menahan syahwatnya terhadap istrinya. Nah, jadi memang bagus pertanyaannya Bapak. Di sini ada perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapatnya kuat. Perbedaan pendapatnya kuat. Nah, kalau di Indonesia mayoritas yang diajarkan di madrasah mengatakan batal. Tapi mereka katakan nanti kalau kita umroh kita pindah mazhab dulu sementara. Jadi talfiq, menggabungkan mazhab lain, karena kalau diamalkan sekarang yang membatalkan wudhu, waduh, nggak bisa selesai tawaf Pak. Pasti nyentuh wanita. Nah, tapi bagi yang mengatakan nggak batal, ya mutlak mereka udah ini. Aman aja. Nah, tapi yang pendapat ketiga tadi, pendapat mazhab Hambali, ya ini selamat juga, pertengahan, menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan wudhu, dan tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu. Walaupun konsekuensinya ada, jika dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, walaupun tanpa syahwat, maka dia berdosa. Nah, dia berdosa. Dengan syahwat lebih berdosa lagi. Nah, menyentuh istrinya dia nggak berdosa. Nah, menyentuh pasangannya dia nggak berdosa. Allahu a'lam bishawab. Ya, bagus pertanyaan. Ada satu lagi mungkin sebelum kita tutup, ya silakan. Waalaikumsalam. Ya.
Pertanyaan yang bagus dan sering ditanyakan. Gimana hukumnya? Sebenarnya ini ada dua hal yang harus dibahas. Pertama, bagaimana hukumnya mandi dengan telanjang? Kedua, bagaimana hukumnya wudhu dalam keadaan telanjang? Pertama, yang utama ketika mandi itu nggak telanjang, walaupun boleh. Terutama ketika dia masuk WC baca bismillah, karena penghalang mata jin, syaitan, kata Nabi SAW, dengan aurat anak Adam adalah ucapan bismillah. Ucapan bismillah. Tapi tetap dia usahakan untuk tetap menutup aurat besarnya. Dipakai kita celana yang sampai lutut ya, atau menutup aurat besar lah ketika mandi di kamar mandi, walaupun sendirian. Itu yang utama, walaupun boleh sekali lagi dalam keadaan telanjang. Sama dengan berwudu. Berwudu lebih utama nggak dalam keadaan telanjang. Tapi seandainya dia berwudu dalam keadaan telanjang, maka itu nggak mempengaruhi keabsahan wudunya, dengan syarat dia nggak menyentuh kemaluan dengan tangan ya, dengan tangan. Ya. Jadi wudunya sah, boleh. Dan ketika kita pakai handuk misalnya, kesentuh tapi dengan handuk, itu nggak membatalkan wudu. Kita bersihin sisa air misalnya lalu kesentuh tapi dengan handuk, itu nggak membatalkan wudu. Ya, Allahu a'lam. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara fikih termasuk perkara wudu, pembatal wudu, tata cara wudu, ini perkara yang memang banyak khilafnya. Walaupun persamaannya lebih banyak lagi. Di muqaddimah kita udah jelaskan dulu. Bahwasanya persamaan pendapat di kalangan para ulama itu jauh lebih banyak daripada perbedaannya. Namun perbedaan ini kadang diangkat karena itu yang kadang bikin polemik, sehingga kita harus paham perbedaan pendapat agar kita menyangka tidak menyangka kita yang paling benar, lalu saudara kita yang mengikuti pendapat yang lain dari pendapat-pendapat mu'tamad di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, nah itu sebagai pendapat yang salah. Makanya di muqaddimah kita udah sebutkan ada pendapat yang kuat, sama-sama kuat, pendapat yang punya wajah, bisa dialog kita dalam masalah itu tapi nggak ada pengingkaran di dalamnya. Ada pendapat yang satu jelas banget lemahnya, yang satu sama sekali nggak ada dalilnya, dan yang satunya ada dalilnya. Maka di situ kita taslim, berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Kita ikuti pendapat yang ada dan dalilnya, sehingga nggak akan sedikit perkara yang kita dengarkan di sini dianggap pembatal wudhu misalnya, ternyata di pengajian lain dikatakan enggak, itu enggak membatalkan wudhu. Dan ini perkara biasa dalam masalah fikih. Yang terpenting kita ngerti gimana kita berbeda pendapat. Ya, kita tutup pembahasan kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita salat sunnah.